Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kali ini aku akan membuat video pembelajaran. Jadi kalian simak materinya sampai akhir agar kalian paham materi yang aku sampaikan. Oke, let's start presentation. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dan ini dia, perkenalkan, nama saya Zafira Safa Majidah. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai ilmu ekonomi dan kelangkaan untuk SMA kelas 10. Video pembelajaran ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kurikulum ekonomi pendidikan. Nah, untuk materi kali ini yaitu capaian pembelajarannya fase E kelas 10 SMA, di mana elemen pemahaman konsep permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Selanjutnya yaitu pembahasan materi mengenai sistem ekonomi dan kelangkaan, di mana kelangkaan nanti juga akan membahas mengenai kebutuhan akan manusia. Sebelumnya aku ingin tanya sama kalian, apa sih yang akan kita pelajari di pelajaran sistem ekonomi ini? Kira-kira kalian paham gak sih pengertian sistem ekonomi sendiri itu apa? Oke, kalau kalian belum paham, di sini aku akan memberitahu kalian apa itu pengertian dari sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga masyarakat ataupun swasta, berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Jadi, sampai sini kalian paham kan apa pengertian dari sistem ekonomi itu? Setelah kalian memahami akan pengertian dari sistem ekonomi itu sendiri, kali ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari sistem ekonomi. Dan yang pertama yang kita akan bahas yaitu sistem tradisional, di mana sistem ini memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya, negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ini adalah suatu negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Untuk produktivitas pada sistem ekonomi ini umumnya juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya yang belum atau enggak memiliki hasrat untuk mengembangkan hartanya. Ya, bisa dibilang sih orang-orang yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja. Kalau kebutuhan harian seputar makanan dan tempat tinggalnya sudah terpenuhi, maka mereka berpikir enggak perlu lagi menambah harta untuk keperluan lainnya. Namun, juga terdapat kelebihan dari sistem ekonomi tradisional, yaitu yang bisa dirasakan seperti terjaganya kondisi alam dan sumber daya karena enggak adanya eksploitasi yang berlebihan. Akan tetapi juga memiliki kekurangan. Biasanya peradaban dengan sistem ini lebih susah maju dan berkembang. Ini juga dapat dipengaruhi oleh tradisi dan adat yang masih kuat, sehingga dapat menghambat kemajuan teknologi akibat adanya penolakan dari masyarakat. Oke, sampai sini kalian sudah paham kan apa itu sistem tradisional? Selanjutnya yaitu membahas mengenai sistem komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Jadi, untuk sistem ekonomi komando ini, faktor produksinya dipegang penuh oleh pemerintah, sehingga nggak ada pihak swasta atau perorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada masyarakat yang memegang sektor produksi, tentunya dalam pengawasan dan batasan oleh pemerintah. Ada kelebihan dari sistem ekonomi komando, yaitu perekonomian masyarakat yang dijamin oleh negara. Selain itu, negara juga lebih mudah mengendalikan harga dan inflasi. Akan tetapi, juga terdapat kekurangannya. Yang dapat dirasakan adalah inovasi masyarakat dapat terhambat karena terlalu mengendalikan solusi dari pemerintah. Ini juga dapat menjadi masalah baru apabila negara justru nggak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena konflik politik ataupun masalah internal lainnya.
Next, kita akan membahas sistem liberal dan sistem campuran. Terlebih dahulu, kita bahas mengenai sistem ekonomi liberal. Apa sih sistem ekonomi liberal itu? Jadi, sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi, mereka tidak berpikir akan keperluan dari orang lain. Jadi, dalam perekonomian, pemerintah itu tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu dan masyarakatnya. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal itu adanya kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang tinggi karena masyarakatnya memiliki ambisi yang tinggi untuk menambah harta. Namun juga terdapat kekurangannya, yaitu sistem ini terciptanya kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dengan golongan yang miskin, serta tingginya persaingan dan monopoli untuk merebutkan pasar. Jadi, kita tidak boleh seperti mereka ya, yang hanya memikirkan keuntungannya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan juga liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian, jadi imbang antara keduanya. Masyarakat juga memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian juga. Ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Nah, ada nih kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yaitu kestabilan ekonomi lebih terjamin dan mencegah adanya monopoli pasar oleh sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi juga ada kekurangannya, yaitu sistem ekonomi ini keuntungan sektor swasta tidak maksimal apabila dibanding dengan sistem ekonomi liberal. Dan terkadang bisa ditemukan ketidakjelasan mengenai batasan pemerintah dan swasta dalam sektor perekonomian. Nah, dari sini kalian sudah mengetahui dan mengenal apa itu jenis-jenis sistem ekonomi dan juga pengertian dari sistem ekonomi. Kalian juga udah tahu nih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi. Walaupun secara umum nanti setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dalam memenuhi sistem ekonominya. Tidak jarang juga ada beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sama namun memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Contohnya sistem ekonomi Indonesia yang termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran, tetapi mempunyai ciri khas sendiri dan diberi nama sistem ekonomi Pancasila. Setelah itu, materi kita yaitu mengenai kelangkaan. Nah, terlebih dahulu seperti biasa mau tanya nih, apa sih kelangkaan itu? Sini, aku beritahu apa itu kelangkaan. Jadi, menurut Leonard Robin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kenapa bisa begitu? Karena kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuasan kebutuhan yang terbatas. Misalnya nih, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 ton per bulannya, banyak banget kan? Sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Dalam hal ini terjadi kekurangan 2 ton, sehingga menyebabkan kelangkaan akan gas LPG. Dari sini kalian paham kan akan apa itu kelangkaan? Selanjutnya kita akan membahas faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, ada perbedaan letak geografis. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk. Thomas Robert Malthus, seorang ekonomi asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding dengan kebutuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Ketiga, yaitu kemampuan produksi atau faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Yang keempat, yaitu perkembangan teknologi. Yang kelima, yaitu bencana alam. Bencana ini mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kebutuhan.
Di sini kita fokus membahas mengenai kebutuhan menurut intensitas. Karena pada dasarnya banyak jenis-jenis kebutuhan, seperti kebutuhan menurut waktu, menurut sifat, dan menurut subjeknya. Kan tetapi di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, di mana kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia, di mana sering kita sebut sebagai sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang tuamu membeli alat masak, almari, sepatu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier, di mana kebutuhan mewah dan bertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya membeli perhiasan, membeli mobil, bahkan mobil mempunyai banyak merek. Salah satu yang mahal adalah Lamborghini dan juga Ferrari. Oke, jadi pemenuhan kebutuhan kalian yang paling utama yaitu kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan yang harus kalian cukupi terlebih dahulu. Kalau kalian sudah mencukupi dan mempunyai uang yang lebih, kalian boleh memenuhi kebutuhan tersier kalian. Dan voila, ini adalah materi terakhir kita mengenai kelangkaan, yaitu upaya mengatasi kelangkaan. Di mana dalam mengatasi kelangkaan ini harus mengarah pada pemanfaatan secara bijak mengenai sumber daya ekonominya. Sumber daya ini terdiri atas sumber daya alam, manusia, dan juga modal. Ketika sumber daya ini sama-sama menentukan dalam menghasilkan barang dan juga jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Setidaknya ada 3 bentuk upaya yang bisa dilakukan manusia dalam mengatasi kelangkaan, diantaranya mendaur ulang barang bekas untuk dijadikan barang yang memiliki nilai guna. Misalnya pengolahan botol atau kemasan plastik menjadi kap lampu, ban bekas diubah menjadi kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengadakan tebang pilih dan penghijauan, karena kerusakan hutan dapat diatasi dengan melakukan penghijauan. Mengeksplorasi hutan dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih, bukan asal menebang. Sistem tebang pilih adalah hanya menebang pohon dengan ukuran atau usia tertentu dan diikuti dengan penanaman bibit kembali. Yang ketiga yaitu mencari sumber energi alternatif agar bisa menggantikan sumber daya tak dapat perbarui yang semakin berkurang jumlahnya. Misalnya pemanfaatan energi matahari dan panas bumi untuk kendaraan atau pengganti minyak bumi, dan juga listrik pengganti batu bara. Dan kita sudah berada di akhir pembelajaran. Terima kasih telah menyimaknya. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you next week.